Nah, ini lanjut ke sejarah berdirinya Pondok Pesantren Takmirul Islam. Dulu kan setahu saya ya, dulu sebelum ada Ponpes itu ada Masjid Tegal Sari begitu. Nah, mengapa setelah ada masjid itu perlu adanya pondok pesantren begitu? Dulu ayahandanya seperti apa? Ingin membangunnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mau bertanya ganti. Setahu saya pada waktu pondok sudah belum ada itu, Mas Yahya ya ini ya? Yahya sudah lahir belum? Alhamdulillah belum. Oh belum. Ya, tapi nggak apa-apa kan sudah. Memang dulu pendirian Masjid Tegal Sari itu oleh para pendiri itu diniatkan juga untuk mendirikan pondok pada waktu itu. Jadi tahun 28 itu Masjid Tegal Sari didirikan dan sekaligus akan mendirikan pondok, karena pada waktu itu yang merintis berdirinya pondok Masjid Tegal Sari waktu itu ulama-ulama kaliber nasional, di antaranya Raden Kiai Haji Muhammad Adnan, itu pendiri IAIN pertama kali. Di antara lagi Kiai Haji Ahmad Al-Asy'ari, beliau itu ahli ilmu falak nasional. Ada lagi ulama-ulama besar, di antaranya di Tegal Sari, tapi waktu itu belum hadir, adalah Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman. Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman itu adiknya Kiai Ahmad bin Sulaiman, yang rumahnya di situ itu ada langgar Mbah Sulaiman. Nah, itu Mbah Kiai Haji Ahmad bin Sulaiman itu punya adik namanya Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman, itu hubungannya sangat erat sekali dengan Habib Muhsin bin Abdullah, Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf. Dan sebenarnya ilmu kami ini banyak yang dari Habib Muhsin Asgaf itu. Jadi Mbah Haji Muhammad belajar kepada Mbah Haji Muhammad bin Sulaiman, belajar kepada Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf. Bapak saya belajar dari Simbah Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman. Nah, kami belajar dari Bapak. Jadi, nah, Masjid Tegal Sari pada waktu didirikan itu semangat mendirikan pondok sudah ada, hanya belum terlaksana karena pada waktu itu masih sibuk dengan perjuangan, masih sibuk dengan kondisi-kondisi yang lain yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan pondok. Tapi niat itu terus tertanam sampai terwujud berdirinya pondok. Ya. Berarti dulu Masjid Tegal Sari itu sebenarnya didirikannya pada masa masih penjajahan begitu ya? Tahun 28 bareng sama Sumpah Pemuda. 1928 ya. Berarti mudah diingat ya karena pas dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, tadi dijelaskan oleh beliau Gus Muhammad Halim ini berarti ketika Masjid Tegal Sari itu didirikan sebenarnya sudah ada niat ya untuk mendirikan pondok pesantren begitu. Nah, akhirnya terlaksananya kapan itu, Gus? Kalau Ponpes Takmirul Islamnya itu? Proses yang pernah dilaksanakan itu pada waktu itu kiai-kiai sepuh niat untuk mendirikan pondok. Waktu itu yang mudanya yaitu bapak saya Kiai Haji Narusuro tahun 60, sebelum tahun 65, waktu itu tahun 64 sudah mulai bismillah akan dibuat pondok, tapi ternyata ada gejolak PKI itu, akhirnya tidak terlaksana. Waktu itu bapak saya sudah dijadikan sekretaris lah untuk nanti menjadi yang mengelola pondok. Ada kiai sepuhnya yaitu Kiai Haji Abdul Ghani Ahmad Sajadi. Mungkin beliau juga sangat dekat dengan ulama-ulama sepuh di sini. Nah, tetapi itu tidak terlaksana. Terus vakum. Pada waktu tahun 68 Kiai Haji Narusur mulai mendirikan SD Takmirul Islam pada waktu itu.
pondok belum terlaksana, tapi SD Takmirul Islam didirikan. Kami termasuk sekolah di SD Takmirul Islam, masuk tahun 70. Terus tahun 76 lulus, terus langsung SMP itu. Jadi mulai terlaksana kapan? Mulai terlaksana yaitu setelah Kiai Haji Naharusur itu ngaji sama Simbah Kiai Haji Muhammad Sulaiman, lalu beliau waktu itu bermimpi sholat makmum kepada Rasulullah, lalu melapor kepada Simbah Haji Muhammad, Simbah menika kalau dalu kula kok ngimpi kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad makmum sholat. Oh ya wis terusno, wis apa sing diamalkan diteruskan, belum diberitahu suruh apa. Nah, sesudah beliau mimpi lagi berada di majelis taklim Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan pengajian, lalu matur Simbah Haji Muhammad bin Sulaiman, lalu diberitahu, wis saiki kowe gaya pondok, mulai membuat pondok. Nah, hanya pada waktu itu belum ada temennya. Lalu bapak pas nengok saya ke Gontor, waktu itu kami sudah kelas 6, sudah mau lulus, beliau mengatakan insya Allah engkau awake dhewe gawe pondok. Nah, gitu, gawe pondok. Waktu itu tahun 85. Tahun 85 saya masih punya tugas 1 tahun untuk pengabdian, 1 tahun pengabdian. Saya diwajibkan untuk ngajar di Gontor 1 tahun. Nah, waktu itu terus, tetapi tidak selesai 1 tahun karena saya matur kepada Kiai pada waktu itu pergantian, ada dari Kiai Sepuh ke Kiai Haji Abdullah Sukri. Yang pertama adalah Kiai Iman Zarkasi, beliau meninggal. Terus setelah itu Kiai Abdullah Sukri. Kebetulan Kiai Abdullah Sukri itu satu angkatan dengan orang tua saya, satu angkatan di pondoknya. Lalu saya matur, saya pengen punya pengalaman di pondok yang masih kecil, yang nanti menjadi pelajaran bagi saya untuk merintis pondok. Terus saya ada pengabdian di Kroya, namanya di Kroya itu sebelum Purwokerto. Sebelum Purwokerto saya ngajar Cilacap di sana, ngajar 1 tahun sampai menyelesaikan pengabdian 1 tahun. Kebetulan saya punya paman di daerah Purwokerto yang beliau ini lulusan Madinah dan lulusan Maroko, ditugaskan di sana. Saya bisa banyak belajar dari beliau dan ada pengabdian di daerah Kroya. Itu terus pulang dari sana, alhamdulillah pulang dari sana. Terus saya diajak oleh bapak pada pas bulan Ramadan begini. Beliau ya pas mau sahur itu beliau ngobrol-ngobrol, "Le, awake dhewe gawe pondok yo dimulai." Nah, gitu. Jadi piye dimulai yo? Nggih pun bismillah, nah, gitu. Lalu sama beliau, kira-kira apa ya Le? Kita mulai saja. Pondok pesantren apa itu liburan. Kita sebut pondok pesantren kilat gitu. Pondok pesantren liburan atau pondok pesantren kilat. Ya wis, terus beliau membuat brosur, membuat ini, terus disebar bahwa nanti pada waktu liburan panjang waktu itu bulan Syawal. Karena waktu itu ada perubahan jadwal, jadi pas bulan Syawal sehingga kita namakan pesantren Syawal. Alhamdulillah pesantren Syawal itu diumumkan pas anak-anak banyak yang libur. Nah, di pesantren Syawal itulah mulai ada santri-santri yang tinggal di pondok. Tetapi itu hanya sementara, hanya 25 hari. Tapi dari 25 hari kita menyelenggarakan pesantren kilat. Waktu itu Masya Allah anak-anaknya semangat, kita juga semangat. Di akhir acara pesantren Syawal itu kita adakan lomba pidato. Pidatonya kita buatkan, tapi isinya kita buatkan, tapi yang pidato santri-santri. Wah, para orang tua banyak yang banyak yang heran. Ini lagi 20 dino kok wis iso pidato. Nah, memang dilatih. Isinya juga kita buatkan. Ada yang semangat mencari ilmu, berbakti sama orang tua, belajar semangat menghafal, belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama gitu. Wah, mereka banyak yang
apa itu ya heran, ini anak baru beberapa hari mondok kok sudah bisa begini. Akhirnya disitulah kita umumkan bahwa kita membuat pesantren yang permanen gitu. Setelah pesantren kilat itu tahun 1986 bulan Juni tahun 1986 itulah kita mulai pondok pesantren yang permanen, yang sebelumnya adalah pesantren kilat ya. Berarti memang sebelum ada pondok pesantren resminya yang dibangun atau didirikan 1986 ya, berarti sebelumnya atau setahun sebelumnya sudah diadakan atau diselenggarakan pesantren kilat ya. Nah ini pesertanya atau santri-santrinya itu kebanyakan dari mana, Gus? Pesantren kilat dari Solo dan sekitarnya, ada yang dari Sukarjo, ada yang dari Solo, ada yang dari Sragen. Dan waktu itu pesantren kilat santrinya ya ada yang SD, ada yang SMP. Nah, nanti kita pisah-pisahkan, yang SMP nanti kelas sendiri, yang SD kelas sendiri. Pesantren kilat itu hari-hari minggu-minggu awal itu banyak tangisan karena pengen mulih, pengen apa, tapi alhamdulillah mereka ternyata dengan bertemu kawan-kawan yang banyak mereka jadi senang. Sehingga pada akhir pesantren kilat itu mereka nangis karena banyak nangis lagi, tapi karena bahagia apa itu perpisahan dengan teman-teman, perpisahan dengan pondok itu sesuatu yang sangat mengharukan bagi mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mau pulang, maunya tetap mondok waktu itu. Alhamdulillah pesantren kilat itu berlangsung terus sampai 12 kali kalau tidak salah. Jadi pertama itu 57 orang, yang kedua 150, ketiga sampai 300 sampai dan seterusnya. Nah, tetapi pesantren yang permanen ini semakin berkembang, akhirnya kita tidak mampu untuk ngurusi pesantren kilat ini. Pesantren kilat terus kita hentikan gitu. Berarti di pesantren kilat itu kan juga diajarkan berpidato, ilmu-ilmunya juga ya. Akidah, fikih yang dasar, ilmu-ilmu yang wajib lah untuk dipelajari. Berarti tinggalnya juga di situ ya? Oh, tinggal di situ ya. Maka nangis semuanya, yang kecil-kecil itu nangis. Seperti di pondok pesantren yang anak-anak begitu ya? Jadi pasti ada yang nangis-nangis di awal-awal. Ya, di awal. Kalau perkembangannya, sekarang kan ada ini ya, ada MI, ada SMP dan juga ada perluasan area, ada di Masaran, Sragen. Nah itu seperti apa kok bisa sampai di Masaran begitu, Gus? Masya Allah, alhamdulillah ya. Adapun pondok kita ini awal yang pondok permanen itu, waktu itu kita belum punya sekolah. Anak-anak sekolahnya yang kita terima lulusan SMP, lulusan SD memang. Yang penting sudah lulus SD boleh. Kalau SD belum kita buat. Nah, terus anak-anak itu masih sekolah di luar, ada sekolah di SMP Takmirul Islam, tapi mondok begitu. Ada yang sekolah di STM, ada sekolah di SMA Al Islam, tapi belajar di pondok kita ajari bahasa Arab, kita ajari Al-Quran, kita ajari ilmu-ilmu yang dasar-dasar ilmu agama itu. Alhamdulillah itu berjalan 1 tahun. Lalu kita mendirikan namanya KMI. Pada waktu itu KMI Takmirul Islam. Nah, KMI ini singkatan dari Kulliyatul Mujahidin, tempat menggembleng para mujahid-mujahid Islam. Nah, begitu. Waktu itu siapa murid-muridnya? Murid-muridnya adalah para mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar bahasa Arab dan belajar ilmu agama. Pelajarannya dari pagi jam 8 sampai jam 12 setiap hari. Itu alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa dari beberapa perguruan, ada yang dari UNS, mondok di dalam, ada yang dari UMS, ada yang dari UNO, mondok di situ terus belajar ilmu agama. Alhamdulillah KMI itu berkembang, tetapi karena mereka ini ya kuliah pondok akhirnya sering ya tidak bisa maksimal. Akhirnya kita membuat KMI yang bentuknya bukan seperti itu, yaitu KMI kita itu anak lulusan SMP, lulusan SD
yang nanti kita didik ya di dalam pondok. Jadi sekolah kita yang ada di pondok itu bukan SMP, bukan SMA, tapi sekolahnya namanya KMI, singkatannya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah itu persis seperti Gontor. Nah, adapun santri-santrinya itu nanti kalau sudah kelas 3 naik kelas 4 itu ikut ujian SMP, diikutkan di SMP Takmirul Islam begitu. Jadi nanti punya ijazah SMP. Terus nanti KMI nanti kalau sudah kelas 6 ikut, kami punya aliyah sendiri. Ini punya aliyah sendiri, nanti ujian aliyah begitu. Jadi punya ijazah sanawiyah dan punya ijazah aliyah. Pada waktu KMI-nya belum disetarakan. Nah, alhamdulillah, summa alhamdulillah pada tahun 98 itu ada reformasi, lalu di dalam reformasi itu ada reformasi juga tentang pendidikan, mulai departemen pendidikan mulai melirik ke pondok-pondok, termasuk melihat bagaimana Gontor, akhirnya Gontor diakui. Jadi dulu sebelum Gontor, sejak tahun 26 Gontor berdiri sampai tahun 2000 itu Gontor itu ijazahnya tidak diakui. Jadi saya ini lulus Gontor, tapi kalau ditanya punya ijazah Gontor, enggak punya saya, belum saya ambil. Ijazah saya belum saya ambil. Orang enggak percaya, kamu enggak punya ijazah Gontor. Terserah, saya enggak penting kamu akui saya lulusan Gontor atau tidak. Yang penting ilmunya Gontor bisa saya kembangkan gitu saja. Jadi sampai sekarang saya enggak punya ijazah Gontor. Lah, kalau saya bisa kuliah, saya cari ijazah SMA. Saya cari ijazah SMA. Jadi waktu di Gontor itu kiai itu mengatakan, kamu di sini cari ilmu, bukan cari ijazah. Kamu cari ilmu. Zaman sekarang ini agak sulit ya, cari ilmu tok tanpa ijazah itu sulit. Cari ilmu begitu. Untuk apa ilmu? Untuk diamalkan, untuk disampaikan, untuk terjun ke masyarakat. Kiainya memberitahu seperti itu. Nah, waktu itu kami juga membuat KMI. Nah, tetapi karena tuntutan zaman, ya sudah tetap boleh ikut ujian SMP. Nanti kami sendiri punya aliyah. Alhamdulillah setelah reformasi itu, Departemen Pendidikan itu mengadakan survei ke sekolah-sekolah, ke pondok-pondok yang seperti Gontor, diantaranya kita. Alhamdulillah tahun 2004 waktu itu bulan Ramadan begini ini kita didatangi tim survei dari Jakarta. Waktu itu kami tidak ada persiapan. Sekolah itu kalau mau diakreditasi itu biasanya kan persiapannya luar biasa. Kami nggak ada persiapan apa-apa. Tiba-tiba ada tim survei. Kami datang, mereka datang jam 9. Nah, biasanya kalau kita Ramadan jam 9 sedang apa kira-kira ini? Do turu kabeh. Kami dibangunkan. Ini ada tim survei dari Jakarta loh. Apa ini? Mau survei tentang KMI. Ayo bismillah gitu. Ya, sudah mandi langsung ketemu. Alhamdulillah waktu itu ya kita apa adanya. Ya wis, lihatlah pondok kami seperti ini, programnya seperti ini. Alhamdulillah tidak lama sesudah itu 3 bulan turun SK dari Menteri Pendidikan malah. Pada waktu itu Menteri Pendidikan memberitahu bahwasanya KMI Takmirul Islam disetarakan. KMI 6 tahun. Jadi walaupun nanti disetarakan berarti sama. Lulusan KMI bisa masuk tentara, bisa masuk perguruan tinggi dengan ijazah KMI. Nah, sesudah KMI kita disetarakan, pada waktu itu muncul namanya ada ujian negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Waktu itu kami, karena KMI kami ijazahnya sudah disetarakan, kami tidak perlu ujian negara sama Dispora Solo. Waktu itu kami didatangi, SMA saja ujian negara, kamu pondok enggak ujian negara? Enggak, saya enggak, karena kami disetarakan. Apalagi cuma disetarakan, SMA itu bukan hanya disetarakan,
Itu wajib ujian negara kok. Kamu ndak ujian negara. Wah, bapak saya waktu itu susah sekali kok. Gini gimana? Terus saya diutus ke Jakarta. Saya ke Jakarta, ketemu Pak waktu itu Direktur Dirjen Dikmenum sana. Wah, Jakarta, saya mau laporan nih. Ini karena beliau yang tanda tangan menyetarakan. Penyetaraan ini apakah harus ujian negara apa tidak? Waktu itu saya pergi ke Jakarta itu sampai biasanya ya saya kalau ketemu saudara-saudara di Jakarta itu beliau orangnya agak lucu-lucu itu kita humor-humor. Tapi waktu itu saya memang tidak bisa ketawa sampai saya matur sama paman saya yang di Jakarta. Lek ampun guyon-guyon sik niki kula lagi susah. Alhamdulillah kita ketemu tim hukumnya. Kami matur apakah kami harus ikut ujian negara apa tidak. Oh bisa tidak ini. Ya tolong dibuatkan draft keterangannya. Dibuatkan sama beliau, kita musyawarah membuatkan draft. Nanti ini Pak Indrajati baru ke Malaysia, nanti ditunggu saja. Alhamdulillah 2 hari kami di Jakarta, Pak Indrajati datang ditandatangani bahwa di situ diterangkan KMI yang disetarakan tidak usah mengikuti ujian negara dan ijazahnya bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Masya Allah, alhamdulillah itu saya tunjukkan kepada Pak Disdikporanya itu. Niki Pak, karena beliau mengatakan kalau ada dari Pak Indrajati surat keterangan begitu, ya saya terima. Alhamdulillah saya atur kayak monggo Pak niki. Loh, kok bisa? Ya alhamdulillah, ya itu jelas bisa. Oh ya sudah kalau begitu ya sudah, alhamdulillah. Jadi memang ya yang jelas kita itu dipesan sama Kiai Gontor. Yang penting kamu itu berusaha terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang mau bersungguh-sungguh, kamu jangan lemah dulu, jangan tidak bisa dulu, tapi mau nanti insya Allah akan diberi jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo.